Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi MA Salafiyah Syafi'iyah Ambroto, khususnya kelas 10. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat selalu. Pagi ini saya akan memberikan mata pelajaran muatan lokal di MA Salafiyah Syafi'iyah Ambroto. Ini ada muatan lokal, diantaranya yang saya akan kasihkan kepada kalian yaitu nahwu. Di MA ini nahwunya menggunakan Al-Imriti. Barangkali yang di rumah punya kitabnya bisa disemak. Bab yang pertama adalah bab kalam. Kalam menurut ilmu nahwu, kalamuhum labdun mufidun musnadun. Kalamuhum labdun mufidun musnadun. Kalamuhum utawi kalame ulama ahli nahwu iku mufidun kang maedai. Iku kalamuhum labdun mufidun musnadun. Kalamuhum utawi kalame ulama ahli nahwu iku labdun lafad, mufidun kang maedai, musnadu kang den sendekake. Kalam menurut ulama ahli nahwu adalah lafaz yang berfaedah yang disandarkan. Mari kita kupas satu persatu, tapi kesempatan ini kita cuma lafaz dulu supaya kita paham. Yang namanya lafaz itu as-sautu musta'milu ala ba'di hurufil hijaiyah allati awwalu alif wa akhiru ya wa kharajat min lisanil ihsan. Yang namanya lafaz as-sautu suwara, al-musta'milu kang memuat, berarti suara yang memuat, ala ba'di hurufil hijaiyah, ing atase sebagian huruf ya, suara yang memuat huruf hijaiyah. Suara yang memuat huruf hijaiyah. Yang namanya lafaz itu suara yang memuat huruf hijaiyah. Jadi lafaz itu suara yang memuat huruf hijaiyah. Kalau ada suara yang tidak memuat huruf hijaiyah, maka tidak dinamakan lafaz. Jadi yang namanya lafaz suara yang memuat huruf hijaiyah. Saya ulangi, al-musta'milu as-sautu al-musta'milu ala ba'di hurufil hijaiyah. Jadi suara yang memuat huruf hijaiyah. Syarat lagi wa kharajat min lisanil ihsan, yang keluar dari lesannya manusia. Jadi kalau tidak keluar dari lesannya manusia, maka belum disebut lafaz. Berarti lafaz adalah suara yang memuat huruf hijaiyah yang keluar dari lesannya manusia. Kalau belum keluar dari lesannya manusia, maka juga belum disebut lafaz, karena wa kharajat min lisanil ihsan, yang keluar dari lesannya manusia, itu lafaz. Contoh, ja'a zaidun. Ja'a zaidun ini sudah memuat huruf hijaiyah, yang mengucapkan adalah manusia, maka disebut lafaz. Jadi lafaz suara yang memuat huruf hijaiyah yang keluar dari lesannya manusia. Ja'a zaidun, kita kalau belajar ilmu nahwu maka jangan kaget kalau contohnya itu pasti ja'a zaidun
Itu mahasiswa saja pernah komen, kalau belajar nahwu kok pasti contohnya ja'a zaidun, itu apa nggak ada yang nama yang lain kok pasti zaidun. Itu ada keistimewaan dari lafaz zaidun, karena zaidun itu asal makna tambah, supaya orang yang belajar berangkat tambahkan ja'a zaidun. Ja'a itu maknanya datang, zaidun itu asal manusia ziyadah, yaitu tambah. Maka orang yang belajar setiap hari berangkat supaya tambah, contohnya pasti menggunakan ja'a zaidun. Oleh karena ja'a zaidun ini asal makna itu ziyadah, orang yang belajar supaya setiap harinya tambah ilmu, tambah ilmu. Oleh karenanya kita harus sungguh-sungguh di dalam belajar supaya seperti yang dicontohkan di dalam ilmu nahwu, yaitu ja'a zaidun, yaitu asal makna ziyadah. Ja'a itu datang, zaidun itu tambah. Jadi berangkat tambah, besok lagi berangkat tambah, besok lagi berangkat tambah, itu yang diharapkan ja'a zaidun. Oleh karenanya ketika kita belajar nahwu kok dengar ja'a zaidun, itu yang diharapkan oleh pengarangnya, supaya orang-orang yang mencari ilmu itu berangkat tambah, berangkat tambah. Lah, berangkat tambah ini tidak sulit, harus ketika kita belajar harus sungguh-sungguh supaya sesuai contohnya, yaitu ja'a zaidun. Saya kesimpulannya, bicara kalam kita kupas satu. Pertemuan ini kita membahas lafaz. Saya ulangi, lafaz adalah suara yang memuat huruf hijaiyah yang keluar dari lesannya manusia. As-sautu al-musta'milu ala ba'di ala ba'di huruf hijaiyah awalu alif wal akhiru ya wa kharajat bil lisanil ihsan. Ini yang namanya lafaz adalah suara yang memuat huruf hijaiyah yang keluar dari lesannya manusia. Ini wa kharajat min lisanil ihsan. Sekian, mari kita tutup dengan bacaan alhamdulillah. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.